Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman kelompok saya akan membahas dan menjelaskan materi tentang penulisan karya tulis ilmiah. Terdapat 11 submateri yang akan dibahas kali ini. Langsung saja kita menuju kepada materi pertama. Materi pertama yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu definisi dan struktur umum penulisan karya tulis ilmiah. Yang perlu kita ketahui bahwa karya tulis ilmiah merupakan suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan landasan teori, metode-metode penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku. Biasanya dalam karya tulis ilmiah ini terdapat data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang akan diangkat. Adapun struktur penulisan karya tulis ilmiah secara umum terdiri dari yang pertama abstrak, kemudian bab pertama pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penulisan. Kemudian bab kedua yaitu tinjauan pustaka, dan bab ketiga metode penelitian. Terdapat 3 macam metode yang dapat digunakan dalam metode penelitian ini, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, serta metode penelitian campuran. Kemudian bab keempat masuk ke pembahasan, dan bab kelima penutup. Serta yang terakhir adalah penulisan daftar pustaka dan lampiran suatu karya yang ditulis. Terkait struktur umum karya tulis ilmiah ini akan dikembangkan dan dijelaskan lebih lanjut secara khusus oleh teman-teman saya selanjutnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Selanjutnya, penulisan abstrak. Abstrak merupakan suatu ringkasan yang lengkap dan menjelaskan keseluruhan isi artikel ilmiah. Abstrak ditempatkan pada bagian awal artikel ilmiah setelah judul. Adapun sifat-sifat dari abstrak yaitu yang pertama ringkas, jelas, tepat, berdiri sendiri, dan objektif. Abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang nilai-nilai yang paling penting di dalam sebuah artikel ilmiah. Abstrak memuat masalah dan tujuan penelitian, prosedur penelitian, serta ringkasan hasil penelitian. Adapun fungsi dari abstrak yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca perihal hasil penelitian yang telah dibuat. Kemudian, tujuan dari pembuatan abstrak yaitu yang pertama, untuk melengkapi tulisan ilmiah seseorang. Kemudian yang kedua, untuk membantu pengguna. Kemudian yang ketiga itu untuk mengatasi kendala bahasa. Halaman abstrak dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia memiliki ketentuan yang sama, yaitu yang pertama, awal kalimat merupakan kata benda. Yang kedua, terdiri dari maksimal 250 kata di luar kata depan dan kata sambung. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk satu paragraf. Yang keempat, spasi 1. Yang kelima, huruf Times New Roman. Yang keenam, terdapat kata kunci yang terdiri dari maksimal 5 kata dan disusun secara alfabet. Kemudian yang ketujuh, ditulis sebelum bab pendahuluan. Dan yang kedelapan, rata kiri kanan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak. Pertama, masalah utama yang diteliti serta ruang lingkupnya. Yang kedua, metode yang digunakan. Yang ketiga, hasil yang diperoleh. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang terakhir ialah kata kunci. Dalam karya ilmiah, pendahuluan itu sangat penting karena pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian itu dilakukan. Ternyata kebanyakan dari kita dalam menulis pendahuluan masih banyak yang mengalami kesulitan. Maka dari itu, di dalam video ini saya akan membahas secara lebih mendalam tentang struktur pendahuluan dalam karya ilmiah. Jadi, pendahuluan adalah bab pertama dari karya tulis yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti. Pendahuluan dalam karya ilmiah berbeda dengan pendahuluan buku ilmu pengetahuan. Pendahuluan dalam karya ilmiah menyatakan barang apa yang menjadi pokok pembicaraan, tujuan, wawasan, dan rencana pengembangannya. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan umum biasanya hanya terbatas pada pertanyaan subjek, evolusi ilmu, dan status ilmu dewasa ini. Pendahuluan juga diharapkan tidak panjang agar disebut baik, tetapi tergantung pada jumlah gagasan kunci dalam
graf pembukanya, maka pendahuluan mungkin cukup terdiri dari beberapa paragraf. Dan pada bab pendahuluan itu memuat yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penelitian. Dalam karya ilmiah, bab pendahuluan juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yang pertama untuk menyatakan subjek, yang kedua untuk menyatakan maksud, yang ketiga untuk menyatakan wawasan, dan yang keempat untuk menyatakan rencana uraian. Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti dalam menemukan literatur untuk dikaji selanjutnya. Dan tinjauan pustaka juga memuat mengenai penemuan peneliti sebelumnya yang tentunya berhubungan dengan penelitian yang dikaji sekarang. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari tinjauan pustaka. Sebenarnya tinjauan pustaka memiliki beberapa fungsi, tetapi menurut Gestetter dan Hessler ada 5 fungsi. Yang pertama, untuk mempelajari sejarah permasalahan dari penelitian. Ini bermaksud bahwa penelitian ini belum pernah dikaji sebelumnya. Yang kedua, membantu pemilihan cara penelitian. Ini membantu peneliti untuk membantu cara penelitiannya baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, untuk memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari penelitian. Yang keempat, untuk memahami kelebihan atau kekurangan dari penelitian. Dan yang kelima yaitu untuk memberi penalaran atau alasan dari pemilihan permasalahan dalam sebuah penelitian. Jadi selanjutnya ada 4 tipe dari tinjauan pustaka. Yang pertama, menggabungkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, mengkritisi penelitian dari para peneliti sebelumnya. Yang ketiga, membangun jembatan di antara topik-topik terkait. Dan yang keempat, mengidentifikasi isu-isu sentral dalam suatu bidang tertentu. Baik, selanjutnya langkah-langkah dalam membuat tinjauan pustaka. Yang pertama, membuat outline. Membuat outline di sini dimaksud adalah dengan membuat intisari mengenai permasalahan yang akan dikaji dalam karya tulis ini yang kita buat. Yang kedua, mencari literatur. Literatur di sini dapat diperoleh melalui dengan pergi ke perpustakaan maupun dengan internet. Yang ketiga, menyusun dengan bahasa sendiri. Maksudnya di sini kita sebagai peneliti harus pintar-pintar memparafrase dan tidak mengcopy paste dari literatur yang telah kita dapat sebelumnya. Yang keempat, melihat umum bagian judul. Bagian judul maksudnya di sini adalah bagian judul lebih dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka. Sumber-sumber dari tinjauan pustaka dapat berasal dari abstrak, hasil penelitian orang lain, indeks, review, jurnal-jurnal, buku referensi, internet, dan dalam konteks Fakultas Sosial Politik dapat bersumber dari undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka adalah ringkasan mengenai sumber literatur dari penelitian sebelumnya yang digunakan dalam karya tulis ilmiah kita. Dan perlu diingat bahwa pembuatan tinjauan pustaka harus terdapat benang merah yang menghubungkan antara subbab-subbab dalam karya tulis ilmiah yang kita kerjakan. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa atau aktivitas sosial hingga sikap, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang dinamis. Masalahnya bisa tetap, bisa berubah, bisa bertambah, dan bisa berganti masalah. Hal itu terjadi karena penelitian kualitatif dapat kita analisis selama fenomena dan peristiwa itu berlangsung. Adapun tahapan dalam penelitian kualitatif yang pertama ialah pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Kemudian melakukan pemilihan data mana saja yang paling relevan untuk dipakai. Kemudian tahapan selanjutnya ialah penyajian data, di mana data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga menghasilkan kesimpulan. Dan isi kesimpulan tersebut harus mencakup semua informasi penting yang didapatkan dalam penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurniasari, NIM E051181815110, Prodi Ilmu Pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif. Menurut Kasiran, penelitian kuantitatif adalah upaya seseorang peneliti menemukan pengetahuan menyuguhkan data dalam bentuk angka. Nah, angka-angka ini yang diperoleh digunakan untuk melakukan analisa
keterangan. Nah, adapun tujuan penelitian kuantitatif itu memiliki beberapa poin. Di antaranya bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur ataupun teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Kemudian jenis-jenis penelitian kuantitatif, itu ada 3. Yang pertama, metode komparatif. Jenis metode komparatif ini adalah jenis penelitian yang diperuntukkan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, di mana peneliti ini tidak mengharapkan kemampuan manipulatif agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan sangat akurat. Yang kedua itu ada metode deskriptif. Metode deskriptif ini adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang kita lihat. Yang ketiga itu metode korelasi. Jenis penelitian kuantitatif yang lain adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 2 atau lebih hasil penelitian. Metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan ataupun perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifik dan sangat jelas. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif. Yang pertama itu membuat rumusan masalah. Yang kedua menentukan landasan teori. Nah, yang ketiga itu merumuskan hipotesis. Yang keempat itu pengumpulan data. Yang kelima itu menganalisa data. Yang keenam itu adalah kesimpulan. Kesimpulan ini cukup ditulis secara garis besar, tidak perlu dijabarkan secara panjang dan lebar. Nah, itulah beberapa pembahasan seputar penelitian kuantitatif. Semoga pembahasan yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian campuran. Metode campuran adalah jenis penelitian di mana peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan peneliti antara kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Premis dasar penggunaan metode campuran adalah bahwa menggabungkan lebih dari satu jenis sumber data memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian daripada pendekatan tunggal atau metode-metode. Nah, adapun tujuan metode campuran adalah menggabungkan komponen peneliti antara kualitatif dan kuantitatif. Gunanya itu untuk memperluas dan memperkuat kesimpulan dari peneliti. Penggunaan metode campuran harus berkontribusi dalam menjawab pertanyaan peneliti dan bagaimana mengetahui serta validitasnya akurat. Satu sumber data mungkin tidak cukup seperti hasil awal, perlu dijelaskan lebih lanjut. Metode kedua diperlukan untuk mendukung metode utama dan proyek yang diteliti memiliki multifase. Mungkin sekian dari saya. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses paling inti dalam sebuah penelitian. Mengapa demikian? Karena hasil dari sebuah penelitian ditentukan oleh bagaimana si peneliti mengumpulkan data selama berada di lapangan. Agar sebuah data dapat dikatakan valid, maka kita harus mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data yang dilakukan. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan proses mengolah data menjadi sebuah informasi. Analisis data perlu dilakukan agar data mudah dipahami. Analisis data juga pada dasarnya dapat menjadi sebuah solusi untuk menjawab suatu permasalahan yang ada. Jenis teknik analisis data kualitatif. Yang pertama, analisis konten. Teknik ini diperlukan ketika peneliti harus memahami keseluruhan tema penelitian yang dilakukan. Penggunaan teknik ini bersifat tekstual, artinya dapat membantu peneliti dalam menemukan atau merangkai data yang paling umum. Yang kedua, analisis naratif. Teknik ini berfokus pada bagaimana suatu ide dikomunikasikan pada seluruh bagian terkait. Metode ini dapat digunakan untuk membuat interpretasi tentang penilaian pelanggan. Metode ini sangat efektif, apalagi bagi peneliti yang memiliki daya analisis kuat. Analisis wacana.
Analisis wacana pada umumnya digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Analisis ini lebih fokus pada konteks sosial. Adapun tahap analisis data, yang pertama ada reduksi data. Reduksi data merupakan proses eliminasi data dari banyaknya data yang didapatkan di lapangan. Yang kedua ada penyajian data. Pada bagian ini, data yang telah mengalami proses reduksi akan disajikan berdasarkan kategori dan urgensi penelitian. Dan ini juga dapat membantu untuk tahapan peneliti yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data yang telah disajikan tadi telah sesuai dengan kebutuhan peneliti. Penarikan kesimpulan juga merupakan hasil analisis pada data yang telah didapatkan di lapangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di dalam menulis bagian hasil penelitian, jadi apa yang diperoleh dalam penelitian, maka itulah yang dilaporkan. Dan, dalam penelitian tersebut harus dibahas secara mendetail atau sejelas mungkin. Terkait dengan teknik penyajian, ada 3 cara, yaitu yang pertama teknik penyajian tekstual, tabular, dan grafik. Nah, mahasiswa juga dapat menggabungkan 3 cara ini dalam melaporkan hasil penelitiannya. Dalam penyajian tekstual ini, peneliti mendeskripsikannya secara mendetail dan diupayakan secara singkat. Nah, informasi lain juga bisa dilakukan dengan cara dalam bentuk tabel atau grafik. Pada prinsipnya, dalam hasil penelitian, mahasiswa hanya bisa menyampaikan hasil penelitiannya saja tanpa memberikan pendapatnya. Nah, lanjut, dalam menulis bagian pembahasan, mahasiswa harus menjelaskan secara teoritik mengapa hasil penelitian itu ditemukan, seperti yang telah dijelaskan pada bagian hasil penelitian. Penjelasan itu harus dibuat baik pada hasil yang sesuai dengan hipotesa maupun yang tidak sesuai. Dalam menuliskan pembahasan, mahasiswa juga harus menerangkan persamaan dan perbedaan-perbedaan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu. Nah, dalam penjelasannya, mahasiswa juga bisa memfokuskan pada 2 aspek, yaitu aspek teoritik dan aspek metodologis. Nah, selanjutnya, saya Andi Reza Zulkarnain akan membahas mengenai bab penutup dari penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, apakah kita menggunakan simpulan atau kesimpulan? Simpulan adalah hasil akhir dari sebuah pembahasan atau penelitian sekaligus menjadi penutup. Sedangkan kesimpulan adalah rangkuman atau isi pokok dari sebuah penelitian. Jadi secara umum yang digunakan adalah simpulan, sebab simpulan telah memuat hasil akhir sekaligus menutup penelitian. Kemudian yang kedua, apakah kita menggunakan saran atau rekomendasi? Saran merupakan pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, sedangkan rekomendasi adalah informasi yang diberikan oleh orang lain yang dapat dipercaya. Dalam konteks penulisan karya tulis ilmiah, saran biasanya berisi tentang pendapat penulis, sedangkan rekomendasi berisi tentang data hasil penelitian. Hal ini sangat berguna dalam karya tulis ilmiah karena dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara teoritis maupun praktis. Nah, jadi yang digunakan dalam bab penutup adalah simpulan dan saran. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi submateri yang ke-8, yakni penulisan daftar pustaka dan penggunaan lampiran. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang memuat seluruh sumber dari kutipan yang digunakan, baik berupa buku, jurnal, dan bahan-bahan lainnya sebagai referensi dalam sebuah karya tulis ilmiah. Tujuan penulisan daftar pustaka yaitu menghindari tindakan plagiarisme, membantu pembaca dalam mendapatkan informasi lebih lanjut, dan sebagai bentuk menghargai karya orang lain. Adapun sistematika penulisan daftar pustaka yaitu hanya referensi-referensi yang disebut dalam teks utama yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka, disusun secara ke bawah berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Sebaiknya dikelompokkan sesuai jenisnya. Baris pertama dari setiap referensi rata kiri kanan, dan baris selanjutnya masuk ke dalam sebanyak 5 spasi. Sedapat mungkin menggunakan sumber mutakhir, yakni 3-5 tahun terakhir dengan komposisi 70% berupa artikel ilmiah atau jurnal dan 30% berasal dari sumber lainnya. Kemudian format penulisan daftar pustaka menurut Harper Style dengan mengambil referensi dari buku, yaitu dengan cara penulis 1, penulis 2 dengan nama belakang dan nama depan disingkat. Kemudian tahun publikasi, judul buku dicetak miring, edisi penerbit, penerbit,
titik tempat publikasi. Adapun jenis-jenis lampiran yang sering digunakan yaitu jadwal kegiatan, justifikasi anggaran, dokumentasi kegiatan penelitian, daftar riwayat hidup penulis, hasil pengolahan data penelitian berupa tabel, bagan, grafik, peta atau diagram, serta lembar pernyataan orisinalitas.